Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas materi tentang grafik fungsi kuadrat. Yang sebelumnya, Ibu sudah share dulu materinya, bisa kalian cetak, kalian pahami untuk unsur-unsur dari fungsi kuadrat itu sendiri. Pada kesempatan ini, tolong diperhatikan, nanti kalian akan mendapatkan penjelasan bagaimana cara menggambar sketsa dari grafik suatu fungsi kuadrat. Sebelumnya, silakan kalian absen dulu untuk dari minggu ini. Bisa tulis nama nomor kelas di kolom komentar kalian. Sudah siap semuanya? Oke. Sebelum membahas materi ini, berarti kalian harus mempersiapkan kembali unsur-unsur yang ada dalam modul kemarin dari fungsi kuadrat itu sendiri. Contoh yang pertama, gambarlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, cara penyelesaiannya, yang pertama terlebih dahulu kita cari yaitu berapakah nilai dari A, B, dan C. Karena ini nanti kita pakai terus. A itu angka di depannya X ini. Ya, berapa? 1. B, angka di depannya X, min 2. Sedangkan C, yang nggak ada X-nya, min 8. Jika masing-masing unsur ini sudah ketemu, maka cara menyelesaikan untuk mencari unsur-unsur yang lain tinggal sesuaikan rumus saja. Ya. Untuk gambar, kita lihat di sini tadi kan X kuadratnya ini kan positif. Kalau dia positif, pasti nanti grafiknya membuka ke atas. Oke, kalau nanti buka ke bawah, pasti sudah jelas salah. Itu konsep yang kemarin kita berikan. Baik, untuk yang pertama. Yang mau kita cari adalah titik potong dengan sumbu Y. Di mana X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan C. Nah, dari soal ini kita bisa memperhatikan X sama dengan 0, Y-nya sama dengan C. Bagaimana cara menyelesaikannya? Misalkan, ini tadi kita coba cari. Nah, karena dia di sini sudah ketemu bahwa X-nya itu sama dengan 0, ini yang mau kita cari, Y-nya sama dengan C, kita langsung masukkan saja sekarang. Kita coba masukkan nilainya bahwa X-nya jelas 0, nggak perlu dicari lagi. Y-nya ini yang kita cari. Y sama dengan C. C-nya berapa? Min 8. Sehingga dari sini ketemu sebuah titik, yaitu titiknya apa? 0, C. C-nya min 8. Ini titik yang pertama sudah ketemu, sangat mudah. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Nah, gantian. Karena titik potong terhadap sumbu X, maka ganti Y-nya yang sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke soal atau ke fungsi kuadratnya, AX kuadrat plus BX plus C akan bernilai sama dengan 0. Kita masukkan AX kuadrat itu soalnya. Jadi, X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Masih ingat? Kalau mau mencari bentuk kuadrat, cari X-nya itu dengan cara pemfaktoran. X kuadrat, sini X, sini X. Nah, bagaimana cara mencarinya, Bu? Masih ingat enggak? Ayo. Nah, di sini ada angka min 8. Min 8 itu kita cari. Berapa kali berapa kalau dikalikan min 8, tapi kalau dijumlah hasilnya ini. Yang tengah, min 2. Yuk, kita cari angkanya. Berapa? 8 itu perkalian dari 4 sama 2. Supaya jadi min, salah satunya min. Yang besar tandanya manut. Yang besar itu sama. Sama dengan yang tengah. Berarti tandanya apa? Ini yang min. Coba dicek. Min 4 kali 2. Min 8. Min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Pas ya. Kalau sudah pas, angkanya ini kita masukkan ke sini. Min 4 di sini plus 2. Tinggal diselesaikan. X
min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa? Ini pindah ke sini. Min. Sedangkan yang ini, X plus 2 sama dengan 0, maka pindah ke kanan. Hasilnya jadi min 2. Dari sini ketemu titik yang kedua. Berarti min 4, Y-nya 0. Dan titiknya yang ketiga, min 2,0. Sudah ada 1, 2, 3 titik yang nantinya bisa kita masukkan atau kita cari. Berikutnya, ini untuk mencari sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Tinggal kita masukkan. Min B. B-nya berapa? Kita lihat tadi. B-nya min 2, A-nya 1. Kita masukkan. Min B. B-nya adalah min 2 per 2 kali A-nya 1. Min 2 plus 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Paham? Gampang sekali. Berikutnya, untuk mencari nilai ekstrim atau nilai maksimal atau nilai minimal, itu langkahnya atau rumusnya ada 2. Rumus yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini ada 2 jenis rumus. Ini yang tadi nyari B-nya tadi. Kalau X-nya ini sudah ketemu dan ternyata hasilnya ini adalah bilangannya bulat, maka kita bisa memanfaatkannya untuk mencari Y. Jadi ini dicari, dimasukkan ke soal ini. Ke sini, maaf, ke sini. Jadi sama ini. Tinggal dimasukkan ke sini. Tapi kalau rumus yang kedua, itu pakainya tidak lagi pakai ini, tapi pakai D. Kita nyari dulu D. D itu adalah B kuadrat min 4AC, baru dimasukkan ke rumus ini. Nah, jadi yang biru itu ada sama yang biru ya. Kalau yang kuning sama kuning. Nah, kita coba dua-duanya. Tapi nanti dalam mengerjakan pilih salah satu saja. Oke, yang pertama. Cara yang pertama, saya ambil cara pertama, kita pakai rumus X. Karena X-nya sudah ketemu 1, maka untuk mencari Y, yang rumusnya soalnya tadi X kuadrat min 2X min 8, caranya kita tinggal memasukkan nilai X ke dalam soal ini. Masukkan saja. X kuadrat, X-nya 1 kuadrat, min 2 kali X-nya 1 min 8. 1 kuadrat, 1, min 2, min 8. 1 min 2, min 1, min 8. Min lagi, minnya tambah banyak, ini Y-nya. Jadi ketemu nilai ekstrimnya min 9. Atau kalau mau pakai cara yang kedua, Bu. Cara yang kedua itu dicari dengan cara mencari D dulu. Rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya berapa tadi? B-nya min 2. Dikuadratkan min 4 kali A-nya 1, C-nya min 8. Min 2 kuadrat 4, min 4 kali 1 tetap, min 4 kali min 8 jadinya plus 30, 32. 32 ditambah 4, 30. Nah, jika D-nya sudah ketemu, cara mencari Y, rumusnya ini dimasukkan. Masukkan ke sini. Yaitu D per min 4 kali. Nah, D-nya berapa? 36 min 4 kali A-nya 1. Berarti 36 per min 4 ketemunya min 9. Sama nggak? Sama. Nah, kok lebih panjang ini, Bu? Iya. Cara yang pertama itu digunakan jika X-nya itu sudah dicari dulu. Dan hasilnya hanya bentuknya bilangan bulat. Kalau hasilnya ini pecahan, kamu masukkan ke kuadrat perkalian pengurangan, itu akan sulit. Jadi kalau bentuknya ini bentuknya bilangan pecahan atau X-nya belum nyari, kamu nyarinya pakai rumus ini juga lebih gampang. Tapi kalau sudah dicari salah satu, tidak perlu kedua-duanya. Terakhir, koordinat titik balik atau titik puncak. Nah, ini tinggal dimasukkan aja X, Y-nya. Jadi X-nya, Y-nya tinggal masukkan. X-nya jawabannya 1, Y-nya jawabannya min 9. Ketemu titik yang keempat. Dari masing-masing titik ini nanti kita gabung, kita gambar dalam satu
grafik gitu ya. Nah, grafiknya saya ambil, misalnya saya tulisnya di sini aja, panjangan ini. Grafik, ada grafik fungsi di mana nilai dari fungsi kuadratnya sudah kita cari. Nah, fungsi dari fungsi kuadrat ini sudah jelas, grafik yang membujur ke sini namanya horizontal, ini namanya sumbu X, yang ke atas namanya sumbu Y, tengah-tengah di sini titik pusat atau 0,0. Bagaimana caranya? Masing-masing dari titik yang ketemu tadi kita letakkan dalam satu kurva. Yang pertama titiknya ini 0,-8. Nah, titik 0,-8 ini kita masukkan ke dalam, nah ini yang saya stabilo ya, 0,-8 kita masukkan ke grafik. Yang namanya titik itu kan X dulu baru Y. Titik itu X baru Y. Nah, 0,-8, X-nya 0, Y-nya -8, atas plus bawah min. Min 8-nya kurang lebih saya gambar di sini. Ya. Berarti ini titik yang pertama itu letaknya di sini nih. Titiknya berapa? Ini 0,-8. Sekarang yang kedua. Titik yang kedua saya stabilo lagi hijau biar sama, biar pahamnya gampang nih. Titik yang kedua yaitu -4,0, X-nya yang -4, Y-nya ganti yang 0. Yang kedua -2,0. Cara menyelesaikannya bagaimana? Sama, kita gambar dalam satu kurva dulu. Tadi berapa? 4 ya. Nah, 4, X-nya 4, berarti kalau ini dikira-kira aja karena ini nggak ada garisnya. Jadi ini, sorry. Ini 4 segini, berarti kurang lebih 4 di sini ya. Nah, ini 4. 4-nya di sini. 4,0 berarti titiknya ya di sini. Ini titik 4,0. Kalau 4-nya segitu berarti 2-nya di sini, kalau min berarti sebelah kiri. Ini titik yang ketiga, yaitu -2,0. Terakhir, titik yang terakhir yang kita masukkan ke grafik itu titik puncak atau balik. Kalau di atas namanya titik puncak, kalau di bawah nanti titik balik. X-nya 1, Y-nya -9. X-nya 1, X-nya 1 itu berarti di sebelah kanan 1. Tapi dia digatuk nih sama Y-nya -9. Min itu berarti di bawah. Di bawah ya, kurang lebih tak taruh di sini. Ini digatuk nih. Berarti di sini. Ini titik balik ya, karena dia membukanya ke atas. 1,-9. Dah, dari masing-masing grafik atau titik yang ada, kita gabung jadi satu. Nah, kita gabung. Kalau kalian gambarnya di kertas, saya rasa lebih cantik pasti. Nah, grafiknya ini harus simetris. Kalau ada yang tidak simetris, artinya meletotnya itu kok nggak bentuk kurva. Jadi bisa, kalau X kuadratnya tadi positif, itu kalau X kuadratnya positif, dia membukanya kan ke atas. Tapi kalau dia X kuadratnya negatif, dia membukanya ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, gambar itu harus simetris kanan kiri. Titik puncak atau titik balik harus berada di tengah-tengah, di simetrisnya. Jadi, grafik itu bisa menggambarkan atau menentukan bahwa nilaimu benar atau salah. Oke, bisa dimengerti? Baik. Untuk pembahasannya cukup sampai di sini. Tugas masih sama. Kalian coba kerjakan materi yang sudah Ibu sampaikan. Ada 2 grafik ya. Ada 2 soal di mana kalian saya suruh untuk mencari grafik atau gambar. Tugasnya ini. Terus, bentar.
Tugasnya ini, kalian menggambar dua buah grafik, di mana grafik yang pertama E kuadratnya positif, berarti dia membuka ke atas. Yang kedua, E kuadratnya membuka ke bawah karena dia negatif. Kalian kerjakan di lembar folio, dikumpulkan saat pertemuan tatap muka. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab yang kedua, yaitu tentang operasi turunan dari fungsi aljabar. Baik, yang pertama, yang mau kita pelajari di sini yaitu tentang nilai dari suatu fungsi turunan. Ini masih kelanjutan dari materi bab minggu yang lalu. Bahwasanya untuk turunan dari fungsi aljabar sudah ada satu konsep, kemudian kita cari nilai dari turunannya. Misal, saya ambil contoh soal. Diketahui suatu fungsi kuadrat, misal saja 5x pangkat 3 min 4x kuadrat kemudian plus 3x min 7. Pertanyaannya, tentukan nilai dari f aksen 2. Nah, maksud dari soal ini, kalian disuruh nyari fungsi nilai yang mana nilainya itu untuk nilai X sama dengan 2. Berarti cara mengerjakannya untuk soal semacam ini, kita kerjakan dengan cara diturunkan terlebih dahulu seperti materi yang lalu. Soal ini sudah berdiri sendiri-sendiri, berarti langsung kita cari f aksen X-nya atau turunan X-nya. Masih ingat caranya? Baik. Pangkat kita turunkan, 5x pangkat 3, 3-nya turun, berarti 15x pangkat dikurangi 1, iya 2. Lanjut, min 4x kuadrat, pangkatnya turun, berarti 8 X pangkat 1 boleh tidak ditulis. Kemudian plus 3X turunannya 3. 7 turunannya 0. Kalau materi minggu yang lalu kita berhenti sampai sini. Karena pertanyaannya ini adalah F aksen 2-nya ini berapa, maka nanti X-nya kita masukkan angka 2. Jadi X-nya kita tinggal ganti angka 2. Jadi X-nya tinggal diganti 2. Sehingga nanti jika kalian bertemu dengan X, ini kita masukkan angka 2. Nanti X-nya juga kita ganti angka 2, X-nya kita masukkan angka 2. Baik, sekarang kita coba selesaikan soal berikut. Berarti di sini 15, X-nya kita masukkan angka 2 kuadrat min 8 kali 2 plus 3. 15 kali 2 pangkat 2, ini yang dipangkatkan dulu. 2 pangkat 2, 4 kali 15, 60 dikurangi 8 kali 2, 16 ditambah 3. 60 dikurangi 16, berapa hasilnya? 44. 44 ditambah 3, ketemunya 47, selesai. Jadi kalau soal tersebut berupa bilangan, maka hasilnya juga sudah nggak ada X-nya. Jadi hasilnya tinggal angka itu sendiri. Bisa dimengerti? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi operasi berikutnya. Nah, untuk operasi berikutnya, di sini ada dua macam sebelum kita masuk ke bentuk pembagian. Ada bentuk yang kedua, yaitu bentuk perkalian terlebih dahulu, biar lebih gampang memahami. Untuk nilai atau bentuk perkalian ini sebenarnya kita sudah mencoba memulai dari soal latihan yang kemarin. Tapi ini kita ambil contoh soal bentuk perkalian, kita nggak pakai rumus saja, pakai cara penyelesaian. Misal, diketahui F(x) sama dengan, misal saja di sini saya ambil soal 3x plus 1 atau min 1, kemudian dikali 2x plus 5. Nah, di sini ketemu bentuk perkalian. Nah, perkalian yang ada variabel X, ada variabel X. Maka nggak boleh langsung diturunkan sendiri-sendiri. Berarti cara menyelesaikannya, kita harus mengerjakannya dengan cara apa?
Ya, diselesaikan terlebih dahulu. Jadi fx atau soalnya kita coba selesaikan dengan cara perkalian aljabar. Nah, betul. 3x kali 2x. 3 kali 2, 6. X kali x, x kuadrat. Lanjut. 3x kali 5, 3 kali 5, 15x. Lanjut yang bawah, 1 kali 2x, min 2x. Min 1 kali 5, hasilnya min 5. Nah, sebelum diturunkan, kita lihat di sini kok ada variabel yang sama, maka boleh dicampur atau digabung. 15x dikurangi 2x, hasilnya 13x min 5. Baru dari sini kita turunkan. Baik, cara menurunkannya sama seperti konsep yang kemarin. 6x kuadrat, 6 kali 2, 12x. Plus 13x ketemunya 13. Min 5, 0. Selesai. Bisa dimengerti? Oke, baik. Sekarang yang terakhir. Untuk materi yang terakhir, bentuk yang ketiga. Bentuknya di sini kita ambil bentuk pembagian. Nah, untuk yang ketiga ini kita ambil bentuknya pembagian. Baik. Untuk bentuk yang ketiga saya ambil rumusnya. Rumus yang kita pakai kalau untuk pembagian ada rumusnya ya. Rumusnya ini. Nah, rumusnya ini rumusnya. Rumus dari bentuk pembagian seperti ini. Jadi nanti kalau kalian ketemu bentuk U per V, jadi ada atas bawah, ada penyebut, ada pembilang penyebut, maka rumusnya adalah U aksen, U pangkat 1 itu turunannya, dikali V dikurangi V kali U kali V aksen per V dikuadratkan. Bukan pangkat 2 diturunkan 2, bukan, tapi ini kuadrat. Oke, baik, sekarang tolong dipahami materi berikut. Saya ambil contoh soal yang sama. Jika saya punya bentuk fungsi fx, misalkan di sini bentuknya 3x min 1 per 2x plus 5. Saya ambil soal yang sama. Dari soal ini kalian disuruh nyari turunannya. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, kita cari dulu turunannya dari masing-masing. Yang atas ini namanya U, yang bawah ini namanya si V. Nah, yang atas kita cari turunannya dulu. Turunannya 3x. 3. Turunannya min 1? 0. Nggak usah ditulis. Lanjut turunannya V aksen. 2x. Berarti 2. Dari sini karena sudah ketemu semuanya, maka tinggal kita masukkan ke rumus bahwa F aksen X sama dengan berapa? U per V sama dengan U aksen. Biar lebih paham saya tulis dulu. U aksen kali V dikurangi V aksen kali U dibagi V kuadrat. Oke. Nah, kita masukkan. U aksen. U aksennya di sini berapa? 3. V-nya bawah ini. Ya, 2x plus 5. Dikurangi V aksen. Oke, 2 kali U. Jadi kayak silang gitu ya. 3x min 1. Per V. V-nya berapa? 2x plus 5 dikuadratkan. Selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sekarang kita perkalian. Ketemu bentuk kali, ya kita kalikan. 3 kali 2x. 6x. 3 kali 5 plus 15. Oke, sebelahnya sekarang. Sebelahnya di sini ada min. Minnya ikut ya. Min 2 kali 3, min 6x. Min 2 kali min 1 plus 2. Bawahnya masih tetap 2x plus 5 kuadrat. Selesaikan. Nah, di sini ada 6x, ada 6x. 6x ketemu 6x. 6x dikurangi 6x, habis ya. Nah, berarti tinggal 15
ditambah 2 berapa? 17. Yang bawah tetap. Yang bawah ini tetap kayak gini terus, jadi nggak usah dijabarkan. Itu sudah bentuk paling sederhana. Bisa dimengerti? Oke. Nah, sekarang dari contoh soal ini, kalau kita perhatikan di soal yang ini ya, 3x min 1 per 2x plus 5, sebenarnya kita punya cara cepatnya. Nah, sekarang tolong diperhatikan semuanya. Saya punya cara cepatnya. Untuk soal fx sama dengan, berapa tadi soalnya? 3x min 1 per 2x plus 5. Caranya, kalian kalikan silang. Jadi, asalkan ya, X-nya yang di depan. Syaratnya X ini harus di depan. Nah, kalian kalikan ini. Angka di depan X sama angka 5 ini dikalikan. Nah, berarti F aksen X sama dengan 3 kali 5, ini dikali, dikurangi. Jadi kanan, rumusnya itu kanan dikurangi kiri. Nah, sekarang yang kiri berapa ini? Min 1 kali 2. Min 1 kali 2. Nah, jadi tinggal dikalikan. Atau 2 kali min 1 juga sama. Kita kalikan. 3 kali 5, 15. Min 1 kali 2, min 2 ketemu jadi plus. Oke, berapa hasilnya? 17. Bawahnya ini tetap dikuadratkan. Selesai. Nah, sama kan? Nah, kalau kita perhatikan ternyata hasilnya sama. Jadi boleh, kalau nanti sudah paham, tinggal kalian cari dengan menggunakan rumus berikut. Jadi rumusnya itu kanan dikurangi kiri per bawah kuadrat atau bawah dikuadratkan. Jadi kanan kurangi kiri per bawah kuadrat itu hasilnya sama. Bagaimana kalau seandainya soal ini atau f aksen x ini misalkan tentukan nilai f aksen 1. Berarti sama. Soal yang ada ini tadi, kita masukkan f aksen 1-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama, asal dia sudah ketemu f aksen x-nya, mau nyari f aksen berapa, itu tinggal dimasukkan saja ke sini. Berarti 17 per 2 kali 1 plus 5 kuadrat. Nilainya 17 per 2 kali 1, 2 tambah 5, 7 kuadrat. Berarti 17 per 49. Selesai. Nah, itu kalau soalnya kita tambahi untuk mencari nilai f aksen 1. Bisa lagi dengan contoh yang lainnya. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk latihan soal bisa kalian lihat untuk 5 soal berikut. Saya tuliskan dulu. Oke. Untuk latihan atau tugasnya. Yang kemarin juga harus dikerjakan ya, karena ini bertahap. Nomor 1, kalau saya punya soal fx sama dengan 5x dikali 7 atau 3x plus 3x kuadrat plus 4x min 7. Berapakah nilai f aksen x-nya? Nah, yang kedua, kalau saya punya soal fx ini nanti berarti dikali-kalikan dulu, baru diturunkan. Yang kedua, jika saya punya soal 6x plus 1 dikali 2x min 3. Nah, berapakah f aksen x-nya? Ini sama, nyari f aksen x. Berikutnya yang ketiga, jika saya punya soal fx sama dengan misalkan di sini 2x plus atau min 7 dikali misal 5x plus 2. Berapakah f aksen 2? Caranya cari dulu f aksen x baru diturunkan. Nomor 4,
Kalau saya punya soal fx sama dengan 6x plus 2 dibagi 3x min 5. Berapakah f aksen x-nya? Terakhir, 5 soal saja, saya rasa sudah cukup. Bisa kalian gunakan untuk latihan bersama. Asal mau mencoba, insya Allah bisa. Ini 5. Yang terakhir, kalian cari f aksen 3 ya. Nah, masukkan angka 3. Selesai untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat mencoba, kalian coba kerjakan di buku catatan. Untuk pertemuan berikutnya, jika ada waktu untuk tatap muka, kita akan membahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.